Chapter 433. Matahari terbit di timur, dan matahari pagi berangsur-angsur tumpah ke bumi, menghilangkan kegelapan sebelum fajar. Di lembah yang suram, nenek aku membawa sekelompok wanita, minum air dan bersantai di tepi sungai di lembah. Kulit semua orang sangat kuyuh, terutama neneknya, yang masih sangat beracun dan kelelahan selama berhari-hari, dan kulitnya sama jeleknya dengan jeleknya. "Nenek, tolong minum air." Seorang murid menara Huayu, memegang semangkuk air jernih di depannya, berkata dengan patuh. Nenek menepuk kepala kecilnya, mengangguk sedikit, dan kemudian berbalik untuk melihat ke posisi paling timur. Kesedihan yang mendalam melintas di matanya, dan dia menghela nafas. "Kami menerobos dalam 5 cara tadi malam." Yang lama pria mendengar Qianghua dan yang lainnya membuat suara, "Aku khawatir mereka telah ditemukan." Sayangnya, Qianghua dan yang lainnya telah menarik semua perhatian musuh agar kita dapat menerobos dengan aman. Sekarang diperkirakan hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Tanda seru petik 2. "Nenek, jangan katakan itu. Tuan rumah Qianghua, seperti kita, adalah untuk orang yang bisa menyerah di Huayulau. Dia tidak akan menyalahkanmu." Melihat tuan rumah, Peony dengan cepat menghibur. Nenek terus menggelengkan kepalanya dan merobohkan. Oh, tiba-tiba, ada suara menembus udara, dan bayangan poster asli King Hua tiba-tiba muncul di depan semua orang. Melirik semua orang, pembawa acara King Hua tampak serius, dan akhirnya menatap neneknya dan berkata, "Nenek, ini tidak baik, jalan di depan telah diblokir. Dan mereka sekarang mencari kita. Ayo." "Apa?" Tubuhku tidak bisa menahan gemetar, dan nenekku terkejut, dan tubuhnya yang gemetar, jika tidak didukung oleh seseorang di sampingnya, aku khawatir dia akan jatuh ke angin. "Mungkinkah rencana pelarian kita? Mereka sudah siap, bagaimana ini mungkin?" Masih sedikit tidak percaya, nenek aku bertanya dengan mendesak. "Siapa pihak lain dan siapa yang akan memimpin tim?" Setelah merenung sejenak, poster King Hua dengan hormat berkata, Nenek, pihak lain dipimpin oleh seorang pria muda. Tetapi di sebelahnya adalah Penatua Agung dan Penatua ke-5 Neter Lembah. Orang-orang Lembah Neter, secara tak terduga menebak niat kita untuk menerobos. Ini tidak mungkin. Sejak kematian Hantu 7, mereka seharusnya tidak memiliki orang visioner seperti itu. Sambil menggelengkan kepalanya kosong, nenek menutup matanya dengan keras, kebencian di hatiku. Hilang, benar-benar hilang. Jika mereka masih berada di Menara Huayu, mereka masih bisa menghadapi musuh selama beberapa bulan dengan formasi. Tapi sekarang, jenderal yang kalah dari sisa-sisa mereka masih terpencar, dan jika mereka bertemu satu sama lain, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Penembusan ini awalnya adalah perjudian. Perjudian dimenangkan, dan mereka dilahirkan kembali di Gedung Huayu, tetapi mereka dapat bangkit kembali. Tetapi jika mereka kalah dalam perjudian, mereka tidak akan memiliki apa-apa selain tempat untuk mati. Jelas, mereka tidak bisa kalah lagi jika kalah sekarang. Aku tidak bisa memikirkan nama terkenal orang tua itu, tetapi keputusan akhir dibuat berulang kali dan salah, dan dia meninggal karena Yayasan 1000 Tahun Huayulau. Di bawah 9 mata air, orang tua aku adalah benar-benar malu pada leluhur Huayulau. Nenek menangis dan menghela nafas ke langit. Ketika semua orang melihatnya, mereka menghela nafas tak berdaya dan menundukkan kepala dengan kesepian. Pada saat ini, di balik bukit di kejauhan,
sekelompok langkah kaki terdengar. Semua orang terkejut, dan mereka tidak berani berbicara sejenak, dan mereka semua diam. Hanya ada 2 murid, tetapi menatap tajam ke arah itu, gugup dan malu-malu. Di sisi lain, ribuan orang di lembah Netherworld sedang melakukan pencarian karpet. Nenek datang ke tempat ini di mana mereka bersembunyi. Para pemimpinnya adalah Penatua Agung dan Penatua kelima lembah Netherworld, tetapi di antara mereka, ada sosok jubah abu-abu berdiri, melihat ke atas, tidak diragukan lagi Yuming. Menyapu hutan lebat ini dengan dingin, matanya berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kamu Ming, kamu telah membuat banyak kemajuan akhir-akhir ini. Aku tidak menyangka bahwa ini benar-benar apa yang kamu katakan. Wanita tua itu sebenarnya mulai berhasil ketika ada puluhan formasi untuk menjaga kota. Menerobos, langkah yang berisiko. Jika kamu tidak memiliki pandangan ke depan, bagaimana kami bisa berhasil mengumpulkan begitu banyak orang di Menara Huayu mereka kali ini, dan melakukan pekerjaan dengan baik? Hahaha. Penatua yang hebat itu memandang Yuming di sampingnya, mengagumi lagi dan lagi. Tetua kelima juga mengangguk dengan tergesa-gesa dan tersenyum. Hahaha, ya, Yuming benar-benar menjadi semakin kuno. Tidak, aku tidak ingin menjadi aku tuan. Aku hanya ingin melampaui dia. Perlahan menggelengkan kepalanya, Yuming tampak tenang dan tidak berkomitmen, dan kemudian bertanya, ngomong-ngomong, yang lebih tua, apakah kamu sudah menangkap nenek dan mereka? Tanda tanya petik 2. Setelah merenung sedikit, tetua menggelengkan kepalanya sedikit, kami hanya menangkap 4 tim yang keluar dari Menara Huayu, dan tidak satu pun dari mereka adalah jejak wanita tua itu. Itu bagus. Yuming mengangguk, dan berkata dengan lemah, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, Yuming mengangkat tangannya, menyebabkan semua orang berhenti, melirik bukit di depannya, dan bergumam, semuanya, tunggu di sini. Aku pergi untuk memeriksanya lebih awal. Hei, Yuming, kenapa setiap kali kamu datang ke tempat tersembunyi seperti itu, kamu harus memimpin untuk memeriksanya? Bukan karena kamu ingin memanfaatkan kami? Kelima tetua itu mengangkat mereka alisnya, dan 5 tetua tidak bisa tidak bertanya-tanya pada Tao. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Yuming dengan samar berkata, Penatua kelima terlalu khawatir. Aku hanya seorang penasihat, dan tim yang terdiri dari ribuan orang di sisi lain. Bagaimana aku bisa memenangkannya sendiri? Kredit kamu. Aku hanya ingin memeriksa jejak di sana terlebih dahulu untuk melihat apakah ada tanda-tanda persembunyian, dan kemudian aku tahu arah mereka melarikan diri. Jika sekelompok dari kami pergi, aku khawatir itu akan menghancurkan jejak di sana. Hei, kelima, kamu seperti penjahat untuk menyelamatkan perut seorang pria. Begitu kata-kata Yuming jatuh, tetua memelototi tetua kelima dan berkata, di sini dalam hal ini, Yuming adalah karya yang pertama. Apa perlu kamu ambil dengan kamu dan aku? Hehehe, aku cuma ngomongin santai aja, bercanda aja Yuming, Don, tidak keberatan? 5 tetua menyentuh kepalanya dan menyeringai. Yuming juga mengangguk ringan, tertawa kecil, lalu berbalik dan terbang menuju gunung. Tetapi ketika dia terbang ke puncak gunung dan melihat ke bawah di sisi yang berlawanan, matanya bergetar hebat. Dan nenek dan orang lain yang bersembunyi di sana di bawahnya, hati mereka tiba-tiba menegang, tinju mereka tiba-tiba mengepal, dan rasa perang yang kuat muncul di mata mereka. Sekarang setelah ditemukan, mari kita bertarung sampai mati. Diam. Namun, sebelum mereka mulai bertindak, Yuming buru-buru memberi isyarat diam kepada mereka,
dan kemudian perlahan menggelengkan kepalanya. Semua orang tercengang, mereka semua tidak dikenal. Tapi segera, Yu Ming berbalik, melihat sesepuh lainnya, dan berkata dengan keras, orang-orang di Menara Huayu telah ditempatkan di sini. Mereka harus menuju ke arah itu, kalian. Kejar mereka dengan benar. Pergi, mereka seharusnya bisa menghentikan mereka. Yu Ming dengan santai menunjuk ke suatu arah, dan para tetua sangat gembira, dan bergegas mengejar mereka di sana dengan pasukan mereka. Karena kepercayaan mereka pada Yu Ming dan sebuah bukit kecil yang memisahkan mereka bahkan tidak menyadari bahwa mangsa yang mereka buru berada tepat di depan mata mereka. Namun begitu mudah dilewatkan oleh mereka. Melihat ini, para wanita Menara Huayu tercengang, mereka semua menatap punggung Yu Ming dengan cermat, tidak tahu mengapa. Mereka benar-benar tidak tahu, bagaimana ada yang bisa membantu mereka di Nethergu. Aku melihat ke kejauhan dan melihat bahwa para tetua dan sosok mereka telah menghilang. Yu Ming hanya berbalik dan melihat nenek aku dan berkata, semua orang di Menara Huayu, sekarang ada pasukan yang ditempatkan di timur dan barat. Hanya utara dan selatan yang baru saja dicari, dan tidak ada yang akan pergi ke sana lagi. Kamu dapat memilih salah satu. Tetapi aku menyarankan kamu untuk pergi ke selatan, di mana ada pegunungan tinggi dan hutan lebat, sehingga kamu dapat bersembunyi tubuhmu. Mana yang baik untukmu? Setelah berbicara, Yu Ming berbalik dan ingin pergi. Tunggu. Namun, sebelum dia bisa bertindak, nenek aku sudah memanggilnya dengan keras, dan berkata dengan ragu, terima kasih, Tuan, atas kebaikan kamu. Tapi mengapa apakah kamu menyelamatkan kami? Petik 2. Melihat kembali ke mereka dengan aneh, Yu Ming tersenyum jijik, selamatkan kamu? Hehehe, kamu terlalu banyak berpikir. Tapi aku tidak bisa melakukan pengkhianatan keluarga untukmu, anjing yang berduka. Tapi tolong bantu aku memberikan Zuo Fan. Kirim surat dan katakan bahwa kali ini, dia berutang budi lagi padaku. Begitu suara itu jatuh, Yu Ming terbang dan terbang ke arah itu. Semua orang mengejar di Netherworld. Ketika nenek aku dan yang lainnya mendengar ini, mereka terkejut untuk sementara waktu, lalu pahit, dan menggelengkan kepala tanpa daya. Aku tidak menyangka bahwa pengaruh Zuo Fan begitu besar sehingga bahkan lawan ingin berteman dengannya. Jika bukan karena melihat wajahnya, maka pemuda tadi tidak akan membantu mereka sama sekali. Memikirkan hal ini, semua orang merasa lebih sedih, terutama nenek Chu Bijun. Pamor neneknya dapat dianggap telah bergema selama 700 tahun, tetapi pada saat krisis, hanya sedikit orang yang menawarkan bantuan seperti itu. Di luar dugaan, nama Zuo Fan saja sudah bisa membantu klan pengkhianat itu. Mengapa jarak antara orang ini dan orang begitu besar? Tapi di mana mereka tahu bahwa set potongan ini sekarang digunakan untuk sepenuhnya menghancurkan rencana pelarian Huayu Lao mereka, dan Yu Ming inilah yang benar-benar menghancurkan mereka. Dan Zuo Fan lah yang memintanya melakukan ini. Tentu saja, Zuo Fan tidak mengarahkannya secara pribadi, tetapi semua yang dilakukan Zuo Fan memaksanya untuk melakukannya. Karena Zuo Fan menyapu lembah Nether, dia tiba-tiba menjadi orang yang tidak memiliki akar. Sejak itu, dia tahu di dalam hatinya bahwa Zuo Fan adalah orang pertama yang berurusan dengan Nethergu, dan dia jelas memaksanya untuk melepaskan keyakinan keluarganya yang mengakar. Karena Nether Valley ada selama sehari, dia adalah anggota Nether Valley. Sangat sulit baginya untuk mengkhianati keluarganya dan melepaskan cinta di hatinya. Tapi begitu lembah Nether rusak, seluruh lembah Nether tidak ada lagi.
Bahkan sekarang, Yuanshan masih membawa para tetua dengan kepala gerbang kaisar untuk menyerang menara Huayu. Tetapi pada akhirnya, sekte kaisar tidak akan pernah membantu mereka menghidupkan kembali Nethergu, tetapi mengambil kesempatan untuk menyerap mereka. Dengan cara ini, dia sebenarnya tidak memiliki keluarga lagi. Dia menginjak 3 kapal. Sekarang dia hanya bisa menginjak 2 kapal, Gerbang Kaisar dan Zuofan. Jadi sekarang dia tidak lagi memikirkan keluarganya, tetapi memikirkan jalan keluarnya sendiri. Tujuan merobohkan menara Huayu adalah untuk menunjukkan jasa kepada Gerbang Kaisar. Sedangkan tujuan melepaskan menara Huayu adalah untuk menunjukkan kebaikan kepada Zuofan. Dengan cara ini, pada akhirnya, tidak peduli siapa yang memenangkan pertempuran untuk dunia, ia memiliki tempat untuk bertahan hidup. Ini rencananya, rencana agen ganda. Oh, aku benar-benar tidak tahu siapa yang akan menjadi tuanku pada akhirnya. Hahaha. Yu Ming terbang di udara, menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dan nenek dan mereka juga berada di bawah bimbingan Yu Ming, melintasi gunung dan sungai, dan akhirnya melepaskan diri dari pengepungan 4 gerbang kekaisaran. Tetapi mereka kebetulan bertemu dengan orang-orang yang datang menemui mereka. Nenek, kepala pelayan Zuo telah membiarkan kita menunggu di sini untuk waktu yang lama. Qiu Yanhai mengepalkan tinjunya kepada semua orang dan berkata dengan keras. Chapter 434. Tanpa sadar terkejut, nenek aku tiba-tiba melihat sekelompok ribuan orang muncul di depan mereka, berpikir bahwa mereka ditemukan oleh musuh, dan mereka tidak bisa menahan rasa takut. Ketika aku melihat lebih dekat, aku menyadari bahwa pemimpinnya ternyata adalah Luo yang lebih tua. Qiu Yanhai dan Sue King melihat mereka berdua. Dan kemudian mereka melepaskan pikiran mereka dan menghela nafas lega. Membungkuk dan menyembah, nenek menenangkan pikirannya dan berkata dengan hormat, ternyata itu adalah 2 sesepuh. Senang melihatmu di saat yang sulit. Di mana 2 keluarga kita adalah aliansi. Jika satu keluarga dalam masalah, kita harus datang untuk membantu. Ini adalah tugas kita. Qiu Yanhai mengepalkan tinjunya dengan ekspresi serius, tetapi segera mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, tapi nenek, ayo pergi. Satu hal yang agak aneh. Informasi yang ingin dilepaskan oleh Gerbang Kaisar terhadap kamu, kami telah memberikannya kepada kamu besok. Mengapa kamu masih begitu pasif? Petik 2. Tanpa sadar napas stagnasi, nenek dan semua poster saling memandang sekilas, pipinya sedikit merah, dan dia menundukkan kepalanya karena malu, tidak tahu bagaimana menjawab. Apakah kamu memberitahu kedua orang tua Luo ini bahwa kami tidak mempercayai kamu sama sekali, jadi kami belum membuat keputusan? Dalam hal ini, perut seorang pria terlalu kecil untuk diselamatkan. Bagaimanapun, mereka mengirim seseorang untuk menyelamatkan. Tanpa sadar batuk, nenek aku sedikit malu, tetapi dia masih menggigit kulit kepalanya dan berkata, memang benar kamu telah mundur selama berhari-hari. Informasi yang kamu kirim diterima oleh bawahan kamu. Mata mereka masih dangkal. Aku tidak tahu seberapa seriusnya. Aku pikir Gerbang Kaisar tidak akan berani menyerang menara Huayu aku sedemikian besar. Aku tidak menganggapnya serius. Ketika lelaki tua itu keluar dan tahu itu, dia sudah mendekati kota dan sudah terlambat. Aduh, malu, batuk. Nenek batuk lagi, pipinya memerah. Ini adalah pertama kalinya dia berbohong di depan tuan rumah, terutama ketika dia menyerahkan tanggung jawab menunda pejuang kepada bawahan yang tidak perlu. Yang benar-benar membuatnya malu dan pipinya panas.
Tapi tidak mungkin, dia tidak boleh mengakui bahwa itu adalah kesalahannya di depan keluarga Luo. Jika tidak, kepercayaan kedua belah pihak akan rusak. Mereka sekarang adalah anjing yang berduka, dan mereka tidak boleh mengesampingkan pohon besar keluarga Luo. Oh, begitulah. Melihat keduanya saling memandang, Qiu Yanhai dan Sui Qing berteriak serempak, tetapi mereka sudah tertawa dalam hati. Faktanya, setelah menerima slip batu giok dari Hua Yulao untuk meminta bantuan, Zuo Fan sudah menebak alasannya, dan kedua orang itu tahu hal yang sama di hati mereka. Hanya saja Zuo Fan bermaksud untuk mencaplok menara Huayu, tetapi tidak nyaman bagi mereka berdua untuk mengolok-olok mereka saat ini. Agar tidak merusak keharmonisan mereka dan merusak rencana pengurus rumah tangga. Jadi mereka hanya bisa tersenyum dalam hati, berpura-pura menerima alasan wanita tua itu, dan mengangguk dengan penuh semangat. Hanya saja senyum yang tak bisa dijelaskan di kedua wajah itu masih muncul secara tidak wajar. Nenek melihat bahwa dia sepertinya telah menebak alasan mengapa mereka berdua sudah tahu segalanya. Dia malu dan memelintir kepalanya dengan kaku. Sehingga sulit untuk melihat mata mereka berdua yang diejek. Hah? Tidak tahu orang baik, dan masih mencurigai kecerdasan kita? Hehehe. Sekarang dalam masalah, itu saja. Nenek sepertinya mendengar suara keduanya, dan dia merasa pahit di hatinya. Melihat pemandangan ini, poster Peony di samping sangat marah, berusaha menemukan tempat itu, dan berteriak, ngomong-ngomong, gedung Huayu kami dikepung. Dan kami sudah mengeluarkan surat untuk bantuan. Mengapa kamu di sini sekarang? Apakah kamu harus menunggu menara Huayu kami dihancurkan sebelum kamu muncul? Apakah kamu memiliki aliansi? Gadis kecil, jika kita tidak memiliki aliansi, kita tidak akan telah muncul sama sekali. Di sini, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, Qiu Yanhai juga ahli foto dewa. Dia menghormati orang-orang Hua Yulao hanya ketika dia melihat wajah Zuo Fan, tetapi dia tidak menyangka akan ditanyai oleh pemilik alam yang mendalam. Wajahnya segera menjadi suram, dan dia bersenandung dengan marah. Ketika nenek melihatnya, dia tidak berani menyinggung, jadi dia buru-buru membujuk, Penatua Qiu tenang, Peony memiliki temperamen ini. Jangan masuk ke hatimu, Ayuro. Kemudian, nenek menoleh dan memarahi lagi. Tumudan berkata, Peony, Elder Qiu dan yang lainnya datang jauh-jauh untuk menyelamatkan, itu semacam niat baik. Bagaimana kamu bisa memfitnah orang lain begitu cepat dan meminta maaf? Hah? Apa yang kamu bayar? Jika demikian, bagaimana kamu bisa memfitnah orang lain? Hah? Jika mereka benar-benar tulus untuk menyelamatkan kita, bagaimana mungkin mereka hanya membawa sedikit orang, dan bahkan Zuo Fan belum tiba? Tidak ada cara untuk menyelamatkan hati kita. Tuan rumah Mudan juga keras kepala, menoleh dan berteriak. Dengan senyum dingin, Qiu Yanhai melengkungkan bibirnya dengan jijik, menatapnya dengan tajam, dan berkata dengan marah, gadis kecil yang bodoh. Yang menyusun strategi pengurus rumah tangga kami Zuo, bagaimana kamu bisa sekelompok orang bodoh? Kamu melihatnya melalui, apakah kamu tahu bahwa pada saat kamu menerima permintaan bantuan dari slip giok, Stuart Zuo sudah mengerti bahwa kamu harus curiga padanya karena masalah akar bodi terakhir kali itu sebabnya aku tidak mempercayai kecerdasan kita. Awalnya, pelayan Zuo mengatakan kepada lelaki tua itu untuk tidak membeberkan masalah ini, jangan sampai kedua keluarga kehilangan muka. Tetapi jika kamu gadis itu mengatakannya pada saat ini, lelaki tua itu tidak akan mau untuk menyebutkannya. Hah? Jadi apa?
apakah dibenarkan bahwa dia mencuri harta bangunan kota Huayulau dariku? Tuan rumah Peony juga berteriak dengan marah, tidak peduli orang di depan dia adalah master yang kuat. Bahkan mereka harus iri dengan pemujaan mereka keberadaan. Begitu putus asa menabraknya, nenek tidak bisa menahannya, dia hanya bisa menghela nafas lagi dan lagi, merasa cemas. Meskipun kedua orang ini telah menetap di keluarga Luo, mereka terkenal ganas dan jahat di seluruh Tianyu. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka menyinggung mereka? Poster Peony bersikeras berjuang untuk saat ini, tetapi itu terlalu tidak bijaksana. Menggertakkan giginya dengan keras, Qiu Yanhai mengepalkan tinjunya tanpa sadar, dan berteriak dengan dingin, gadis kecil, jika tidak ada hubungan dengan pelayan Zuo. Itu akan menjadi kesombonganmu hari ini, lelaki tua itu akan membunuh kamu dalam satu tembakan. Tidak. Petik 2. Segera setelah pernyataan ini dibuat, tubuh Qiu Yanhai yang mati lemas tidak bisa lagi melarikan diri, dan semua orang di sekitar tidak bisa menahan gemetar, dan hati mereka tegang karena ngeri. Dan keringat dingin di kepalanya seperti air terjun gudang. Nenek sangat terkejut sehingga kulitnya pucat. Dia buru-buru menarik poster Peony di belakangnya, menatapnya dengan galak, dan membuatnya diam. Tim mereka akhirnya berhasil menerobos, dan kemudian karena pertengkaran dengan sekutu mereka dimusnahkan oleh sekutu mereka. Sekarang setelah situasi orang-orang lebih kuat dari kita, apa yang masih banyak kamu minta? Nenek menghela nafas dalam hatinya, ingin menendang poster Peony ini dengan keras. Setelah bertahun-tahun, mengapa kamu tidak mengubah temperamen kekerasan kamu? Sesuatu telah terjadi sekarang, mungkin kita akan musnah. Dengan gerutuan, semua orang menelan ludah, dan semua orang menatap Qiu Yanhai dengan gugup, dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Melihat bahwa suasana di tempat kejadian begitu khusyuk, Sue King tidak bisa menahan tawa, dan menarik Qiu Yanhai ke samping, buru-buru berkata, "Hehehe. Setiap orang adalah milik kita. Mengapa repot-repot menjadi begitu tegang? Maksudmu, nenek?" "Iya, itu benar, Penatua Sue terlalu benar." Menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, nenek bergegas turun untuk mencari langkah, dan kemudian membungkuk ke Qiu Yanhai. Dia meminta maaf, "Penatua, Qiu maafkan aku." Tubuh tua biasanya lalai dalam disiplin, yang membuat gadis ini begitu lancang. Semuanya adalah kesalahan tubuh tua, tolong hilangkan amarahmu. Petik 2. Nenek pinggangnya sangat rendah, di mana ada gaya wanita besi yang kuat dan tegas di hari kerja, bahkan hampir tidak memiliki wajah kepala keluarga. Sejauh ini, semua poster telah sangat menyadari bahwa mereka benar-benar anjing yang berduka sekarang, dan mereka tidak lagi memiliki modal untuk dibanggakan. Qiu Yanhai mendengus dingin, masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan diabaikan. Sue King tidak bisa menahan tawa, menepuk pundaknya, dan membujuk, "Orang tua, orang yang bertanggung jawab telah meminta maaf untukmu, tolong tunjukkan padaku berapa banyak." Huff. Qiu Yanhai menyemburkan 2 tabung gas putih dari hidungnya. Dia tidak berbicara, tetapi kepalanya terangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Melihat adegan ini, wajah Sue King jatuh pingsan, dan kemudian segera menendang pantatnya, dan segera menendangnya dengan terhuyung-huyung, berteriak, "Hei, kamu sial." Dia bahkan tidak mendengarkan apa yang dikatakan ibuku yang tua. "Ibuku tuaku memintamu untuk mengatakan, apakah kamu mendengarnya?" Kepalanya menyusut, dan Qiu Yanhai segera kehilangan kesombongan sebelumnya, dan melihat apa yang dilihat Siang Sue King. Mata penuh kecemburuan dan keluhan. Kemudian dia melihat ke arah nenek lagi,
batu kering, melambaikan tangannya, mengambil udara dan berkata, "Lupakan saja, orang tua itu tidak begitu pelit." Batuk, batuk, batuk. Itu tampaknya untuk menutupi rasa malu. Pria tua itu tiba-tiba terbatuk dan mengangkat kepalanya lagi. Ketika semua orang di Huayulau melihat ini, mereka tercengang. Bahkan nenek aku tinggal selama 2 detik sebelum mengangguk dan berterima kasih padanya. Yang lain sudah menutupi bibir merah terang mereka dengan ringan dan tertawa diam-diam. Ternyata musuh tua yang ganas ini juga seorang istri yang ketat. Sue King melihat 2 langkah dengan enteng, dan mendatangi nenek dan Mudan sekali lagi, dan tersenyum. "Jangan, tidak masalah. Orang tua ini pemarah. Datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Tidak menghalangi." Adapun akar bodi, kepala pelayan Zuo telah memerintahkannya untuk tidak menyebutkannya, dan kami tidak berani mengatakan itu setelah kamu tiba di rumah Luo. Itu masih tanya dia secara pribadi? Jangan berani, jangan berani. Nenek menggelengkan kepalanya berulang kali, tetapi akhirnya melepaskan hatinya. Melihat apa yang dikatakan Sue King barusan, dia dengan jelas menenangkan hatinya dan berjanji bahwa Qiu Yanhai tidak akan mengingat kebencian mereka. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk diingat oleh pria kuat dengan 8 tingkat martabat setiap hari, dan aku khawatir aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Kemudian, Sue King melanjutkan berkata, "Setelah menerima permintaan bantuan kamu, Tuan Zuo memutuskan untuk membagi pasukan. Kami datang ke sini untuk menemui kamu, dan dia membawa orang-orang ke melawan Raja Obat Bius." Ini aula Istana Raja Obat. Apa yang akan dia lakukan di sana? Alisnya terangkat tanpa sadar, dan tuan rumah Mudan sepertinya menangkap kaki Zuo Fan yang sakit lagi. Tetapi ketika dia dipelototi oleh neneknya, dia menarik kepalanya lagi dan tidak berani berbicara lagi. Dengan senyum dingin, Qiu Yanhai melengkungkan bibirnya dengan jijik, dan menyela. Itulah mengapa lelaki tua itu berkata bahwa kamu sangat berpengetahuan. Dan pelayan Zuo memiliki perhitungan yang brilian. Mengetahui bahwa kamu dikelilingi, aku sudah menduga bahwa pihak lain akan berjuang untuk mendapatkan bantuan. Aku juga melihat orang-orang dari rumah Jian Hou dan pavilion Qianlong tiba, tetapi mereka dalam penyergapan dan dipukuli dengan mengerikan. Apakah menurut kamu pejabat Zuo akan membawa keluarga Luo ke tempat seperti itu? Trik, jujur Ayuro memberitahu kamu, Zuo pembantu rumah tangga Liao di peluang, untuk mengakhiri sarang obat Dian, yang merupakan hitungan Wei Wei Jiaoxiao. Aku khawatir segera, obat Dian sisi medan perang akan menyebar di sini. Gerbang Kaisar dan yang lainnya juga akan segera pergi ke Istana Raja Obat. Apakah kamu tidak dapat menyelesaikan pengepungan? Pada saat itu, bahkan jika masih ada beberapa orang yang tersisa di belakang, kami dapat membawa ribuan murid ini bersamamu, dan menyelesaikannya. Aku hanya tidak menyangka bahwa kamu tidak dapat menyimpannya begitu cepat. Oh. Mendengar ini, semua orang di Menara Huayu tercengang. Lalu mereka merasa perih dan hampir menangis, seperti mau keluar. Nenek, kita menerobos terlalu dini. Aku tahu itu, jadi aku harus menyimpannya untuk beberapa hari lagi. Dengan cara itu, bala bantuan tiba, dan Menara Huayu juga terselamatkan. Terutama nenek, menyesali ususnya hampir hijau. Ini adalah kesalahan besar dalam pengambilan keputusan. Hanya Qiu Yanhai dan Sue King yang melihat mereka berdua saling memandang, memperhatikan wajah sedih orang-orang, dan mereka tidak dapat menyadari tawa. Hanya kelicikan dan penghinaan yang tak terbatas di mata mereka. Sayangnya, Menara Huayu ini benar-benar akan dimainkan dengan menyedihkan oleh pelayan Zuo dan Kaisar.
Tetapi pada titik ini, mereka harus kembali ke hati mereka juga. Chapter 435. Hahaha. Kali ini Tuan Yugu memimpin orang-orang untuk menangkap semua sisa-sisa pelarian Hua Yulao. Dapat dikatakan bahwa ia telah memberikan kontribusi pertama. Aku di sini, hormati Tuan Yugu. Di halaman yang megah, gerbang kekaisaran dirayakan dengan anggur dan mengadakan perjamuan. Kaisar Putian Yuan, penguasa gerbang kaisar, duduk di tengah, sementara 3 pejabat tinggi lainnya dan penjaga naga duduk di kedua sisi untuk menemani perjamuan. Saat makan malam, wajah Huang Putian Yuan memerah, tertawa seolah-olah dia adalah penguasa dunia, dan minum serta memberi selamat kepadanya ke arah lembah Nethergu. Kamu Wanshan tidak berani mengabaikan, jadi dia buru-buru bangkit dan merendahkan dan berkata, hahaha, Master Sekte telah memuji, ini masalah menit berikutnya, tidak cukup. Berpura-pura. Yan Bogong dan Lin Rufeng mendengar kata-kata ini tiba-tiba, dan Kiki menyipitkan mata padanya, diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Tanpa diduga, mereka berdua lahir dan terbunuh di depan mereka, menyerang perisai besar. Tapi bocah ini diam-diam memindahkan orang-orang ke 4 tempat dan memasang jaring besar. Ketika menara Huayu menerobos, mereka semua menyusul seperti itu. Tawar-menawar yang besar. Benar-benar seram. Mereka berdua menatap Yu Wanshan di mata mereka, seolah-olah mereka akan memakannya. Mereka cemburu. Tampaknya dia juga memperhatikan 2 tatapan tajam ini. Yu Wanshan menoleh untuk melihat, tetapi menunjukkan senyum puas. Mau tidak mau membuat kedua orang itu semakin marah. Apa yang kamu banggakan? Orang yang bahkan sudah mendapatkan sarang lamanya? Ngomong-ngomong Tuan Glenn, kali ini kamu dapat menangkap orang Hua Yulao hidup-hidup. Gerakan ini benar-benar luar biasa. Aku hanya tidak tahu bagaimana kamu mengetahui bahwa mereka ingin seperti ini saat ini. Bagaimana dengan melanggar melalui? Pada saat ini, Leng Wuchang, yang duduk di sebelah Huang Putian Yuan, membelai janggutnya yang panjang tanpa sadar, dan bertanya dengan alis yang kental. Yu Wanshan buru-buru berdoa dengan hormat, membungkuk dan berkata, Tuan Leng, memang benar bahwa alasan kemenangan ini bukanlah kemampuan untuk memerintah. Ini benar-benar penolong yang kuat untuk membantu Fangget pekerjaan ini. Saat dia berkata, Yu Wanshan menunjuk ke seorang pria berjubah abu-abu tidak jauh, tersenyum dan memperkenalkan, ini adalah penasihat baru aku di lembah Nether, Yu Ming. Itu milik 7 hantu murid yang tertutup. Begitu komentar ini keluar, semua orang di ruangan itu tidak bisa tidak melihat ke arah Yu Ming. Yu Guiqi adalah yang ketiga dari 3 bintang kebijaksanaan Tianyu. Meskipun dia kehilangan tangannya dan dibunuh oleh Zhuo Fan, sangat disayangkan. Tetapi bagaimanapun juga, dia juga sosok yang pernah menjadi master. Jika dia bisa diterima sebagai murid tertutup, dan dia bisa dilatih secara pribadi, bagaimana dia bisa menjadi generasi yang menunggu? Akibatnya, orang-orang melihat ke arah Yu Ming dan tatapan mereka menjadi lebih dalam, bahkan Huang Putian Yuan terus menatapnya. Yu Ming membungkuk sedikit, menyapa semua orang, tetapi kemudian tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk diam di sana. Leng Wuchang menatapnya dalam-dalam untuk waktu yang lama, cahaya yang tidak dapat dijelaskan melintas di matanya, dan kemudian dia sedikit mengangguk, dan dengan samar berkata, tidak heran tindakan baru-baru ini di lembah Nether metodis. Ternyata bahwa ada penasihat baru untuk membantu. Hahaha, sungguh pahlawan. Omong-omong Tuan Yu Ming, bagaimana kamu menilai bahwa orang-orang di menara Huayu akan menerobos dan melarikan diri? Aku tidak tahu itu.
Namun, aku pikir Nenek Hua Yulao adalah orang yang keras kepala, dan wanita besi bukanlah nama yang sia-sia, dan dia tidak akan menyerah dengan mudah. Ayuro cepat atau lambat, akan selalu ada hari seperti itu. Jadi aku mengaturnya terlebih dahulu. Tapi aku tidak menyangka dia begitu berani sehingga dia akan menerobos sebelum mencapai akhir gunung dan sungai. Sekarang merupakan berkah untuk dapat menangkap sebagian besar muridnya hidup-hidup. Tapi nenek dan poster besar lainnya lolos. Maaf sekali lagi. Petik 2. Yu Ming menggelengkan kepalanya tanpa daya, menghela nafas, dan meminta maaf. Kemampuan bermain terbatas, dan aku belum bisa menjadi sempurna. Aku harap Tuan akan memaafkan aku. Petik 2. Tidak dapat menggerakkan pipi mereka dengan keras, Paman Yan dan Lin Rufeng memandang satu sama lain, dan akar gigi mereka akan menggigit. Putus asa. Sial, anak ini persis seperti gunung yang sunyi itu. Mengatakan bahwa itu adalah permohonan sebenarnya pamer. Jika kamu menangkap begitu banyak orang dan kamu bersalah, maka kedua keluarga kita tidak akan mendapatkan sehelai rambut pun. Bukankah sudah waktunya untuk meniru seluruh rumah? Dengan kedua tinju terkepal keras, Lin Rufeng dan Yan Bogong menghembuskan 2 tabung gas putih dari lubang hidung mereka bersama-sama teredam. Pertempuran di menara hujan bunga ini menyebabkan anjing berkabung seperti lembah Nethergu memamerkan pusat perhatian, yang membuat mereka tidak yakin dengan cara apapun. Melihat semua ini, Leng Wuchang tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan memuji, Tuan Yuming terlalu rendah hati. Kamu adalah yang pertama dalam pertempuran ini. Di mana kamu bisa salah? Hahaha. Ketika Huang Pu Tianyuan mendengarnya, dia juga mengangguk sedikit dengan senyuman di wajahnya. Setuju, Yuming, kamu memang memiliki gaya seorang guru. Dengan bantuanmu, masa depan cerah. Petik 2. Tuan Pintu memenangkan hadiah. Yuming mengangguk dan berkata dengan rendah hati. Yuan Shan juga menyeringai dan menatap Yuming dengan bangga, seolah-olah rekonstruksi lembah Netherworld sudah dekat. Hanya Bogong Yan yang mencibir bibirnya dengan jijik, mencibir dan bergumam, bagaimana masa depan keluarga yang bahkan tidak bisa menjaga sarangnya sendiri? Kamu apa, bicarakan? Begitu kata-kata itu jatuh, Yuan Shan segera menjadi marah dan menatapnya dengan galak. Semua orang di lembah Netherworld, kulit mereka tenggelam sesaat, dan mereka melihat masa lalu dengan keras. Tapi Paman Yan masih memiliki senyum menghina di bibirnya, dan dia menoleh tanpa komitmen, hanya menghina di matanya. Namun, pada saat ini, ada suara lembut, dan cahaya hijau serta bayangan tiba-tiba melesat ke arahnya. Mata Yan Bogong memadat, dan dia mengulurkan tangannya untuk terhubung, hanya untuk melihat bahwa itu adalah slip giok dari pesan hijau zamrud. Jadi dia tidak berani mengabaikan, dan dia buru-buru tenggelam dan melihatnya, tetapi kulitnya tiba-tiba berubah. Saat dia buru-buru menghadiri pertemuan, dia berlutut ke tanah ke arah Huang Pu Tianyuan, pipinya memerah. Sudah tua dan menangis, memohon, Kaisar Tuan Pumen, tolong selamatkan aku istana Raja Obat. Ada apa, Tuan Yan? Bangun dan bicarakan. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Huang Pu Tianyuan Su mengangkat telapak tangannya dan berteriak. Terisak lagi, Yan Bogong dengan cemas berkata, Zuo Fan, binatang buas, sekarang mengirim orang untuk menyerang istana Raja Obat kita. Fondasi milenium di kuilku akan segera dihancurkan. Tolong tanyakan pada Tuan, berikan uluran tangan, cepat dan selamatkan. Apa? Mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut.
Zuo Fan ini benar-benar menyerang istana Raja Obat lagi? Hanya saja Huang Pu Tianyuan dan Leng Wuchang terkejut, tetapi ada senyum di mata mereka, seolah-olah mereka berada di pelukan mereka. Yu Wanshan sombong, menyodok bibirnya dengan jijik, tertawa dan berkata, "Hei hei. Ini benar-benar pembalasan yang buruk. Kamu." Ketat mata Paman Gong merah, menatapnya dengan cermat, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Siapa yang menyuruhnya untuk mengolok-olok orang lain sebelumnya? Tetapi sekarang dia tidak bisa menyangkalnya lagi, jadi dia hanya bisa terus menatap Huang Pu Tianyuan, dan matanya bersinar. Dengan tatapan Siyi, Tuan Sekte Huang Pu, pastikan untuk membantu kebaikan yang besar. Semua orang di Istana Raja Obat berterima kasih. Dengan lembut menyentuh dagunya, Huang Pu Tianyuan di sana tidak ada suara, hanya menoleh untuk melihat ke arah Leng Wuchang. Sebuah cahaya cemerlang melintas di matanya, dan Leng Wuchang tampaknya siap. Setelah berpura-pura mengerutkan alisnya sebentar, dia menghela nafas, "Hei, Zuo Fan jahat dan licik. Jika kita buru-buru menyelamatkan, aku khawatir kita akan tertangkap. Rencananya adalah menunggu pekerjaan. Karena itu, menurut lelaki tua itu, lebih baik datang ke rencana mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Kami akan menyerang paviliun Qianlong, dan dia pasti akan membantu ketika dia tahu, bukankah dia akan menyelesaikan pengepungan istana Yaowang?" Bagaimana jika Zuo Fan mendengar kalimat ini? Dia pasti akan menjabat tangannya dan memberi Leng Wuchang mulut besar. Ya, menjiplak alasan Lao Su. Itu benar, kali ini keduanya diam-diam sadar, dan bahkan menggunakan alasan yang sama untuk berdusta. Bagaimanapun, aku pergi untuk menyelamatkan. Tetapi aku tidak menyelamatkan secara langsung, tetapi menyelamatkan negara dengan kurva. Kamu tidak akan pernah bisa mengatakan bahwa aku mengabaikan persahabatan aliansi. Tetapi hasilnya adalah 8 keluarga menghilang satu persatu. Pada akhirnya, hanya keluarga Luo dan gerbang kaisar yang ada. Kekuatan yang tersisa dari keluarga lain harus bergantung pada 2 keluarga, dan mereka benar-benar menelannya untuk membentuk potensi bipolar. Secara umum, semua keluarga telah musnah. Hanya 2 keluarga ini yang utuh dan tidak ada kerugian. Sebaliknya, kekuatan mereka meningkat pesat. Inilah tujuan mereka yang sebenarnya. Yu Ming telah melihat melalui rencana kedua belah pihak, tetapi dia menyesali lagi dan lagi di dalam hatinya. Inilah konspirasi yang sebenarnya, walaupun sudah tahu seluk-beluknya, tetap tidak bisa dibobol. Ada master tata letak yang nyata di kedua sisi untuk mempromosikan semua ini. Semua keluarga adalah umpan meriam. Apakah itu sekutu atau musuh, mereka pada akhirnya akan dimakan oleh keduanya. Melihat wajah mengejek Yuan Shan yang memandang Paman Yan, Yu Ming tidak bisa berhenti berduka. Sekarang dia akhirnya tahu kesenjangan antara tuannya Yu Guiqi dan Leng Wuchang dan Zhuge Changfeng. Tidak peduli apa konspirasi dan rencana kamu yang selalu berubah, itu tidak akan cukup untuk mengatur alam semesta. Zuo Fan, Zhuge Changfeng, Leng Wuchang, kaisar saat ini. Mereka adalah master sejati. Di sisi lain, setelah lebih dari 2 bulan perjalanan cepat, Sui Qing melihat bahwa ribuan orang yang akhirnya melarikan diri dari Menara Huayu datang keluar kota Huayu. Dan di sana, Zuo Fan, yang mendapat berita, sudah lama menunggu. "Nenek, sudah lama aku tidak melihatmu," Zuo Fan sopan. Di balik tangan Zuo Fan, awannya tenang dan tenang. Matanya tenang ketika dia melihat semua orang, dan dia bersandar sedikit. Nenek melihatnya, dan itu masih puluhan meter.
jadi dia buru-buru mengembalikan hadiah itu. Jangan berani, kita dalam masalah di gedung Huayu, datang ke sini untuk mengganggu. Dan pengurus rumah tangga Lao Zuo menyambut kamu secara pribadi. Ini benar-benar memalukan. Sekarang, di mana nenek mengatakan, kami adalah aliansi, dan satu pihak dalam masalah, jadi kami seharusnya saling membantu. Ini adalah langkah selanjutnya. Aku mengkhianati aliansi beberapa hari yang lalu. Tidak heran nenekmu. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan sedikit kesedihan di wajahnya, lupakan saja, itu semua salahku, jika tidak. Kamu tidak akan mempercayaiku, dan kamu akan menderita malapetaka ini. Petik 2. Melihat wajah Zuo Fan yang sedih, nenek merasa lebih bersalah. Kejadian ini jelas merupakan kecurigaannya terlebih dahulu. Namun pada akhirnya ia menyalahkan orang yang memberitahukannya, yang membuat hatinya semakin tidak nyaman, dan merasa dizalimi. Namun, tuan rumah Mudan ingin mencari tahu, dan bertanya, kalau begitu, katakan padaku, mengapa kamu mencuri hartaku saat itu? Peony. Nenek kejam, dia memberinya tatapan tegas dan memarahinya. Zuo Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan acuh tak acuh, memang salah aku mencuri barang-barang aliansi pada saat itu, dan aku tidak ingin menjelaskan apapun. Hanya saja kali ini aku membuat semua orang turun, tapi aku tidak ingin melihat tiba, menghela nafas. Mengapa kamu tidak ingin menjelaskan, Tuan Zuo? Kamu melakukannya pada saat itu, tetapi tidak ada yang salah. Pada saat ini, Sue King tampak sedikit tidak nyaman dan menyela. Berkata, apakah kamu tahu bahwa pada waktu itu, gerbang kaisar memaksa pelayan Zuo untuk melakukan ini atas perintah Tuan Putri aku? Bisakah dia apa yang akan kamu lakukan jika ini terjadi pada nenekmu, ya? Elder Sue, kamu memiliki terlalu banyak mulut. Wajahnya tenggelam, dan Zuo Fan mendengus dingin. Berani mengatakannya lagi ketika dia melihatnya. Hanya pada saat inilah semua orang di gedung Huayu mengerti bahwa segala sesuatu disebabkan oleh bajingan kaisar. Chapter 436 Refining Battle Puppets. Gerbang kaisar yang sangat beracun, sangat berbahaya dan tidak kekal. Matanya sedikit menyipit, dan nenek menggertakkan giginya dan berkata dengan getir. Zuo Fan perlahan melambaikan tangannya dan menghela nafas. Nenek tidak mau mengatakan itu, tidak ada yang kejam dan kejam untuk memperlakukan musuh. Kali ini aku mengkhianati sekutu aku, terlepas dari persahabatan tahun ini, jadi aku minta maaf untuk kamu. Jika demikian, jika kamu memiliki keluhan, kamu bisa datang kepada aku, Zuo Fan. Aku tidak akan pernah melalaikan apapun jika satu orang melakukan sesuatu dan orang lain. Petik 2. Tidak, Tuan Zuo. Lelaki tua itu bukanlah orang yang tidak masuk akal. Sekarang setelah aku mengetahuinya, bagaimana aku bisa menyalahkan kamu? Seperti yang dikatakan Penatua Sue, siapapun akan melakukan ini ketika menghadapi hal seperti itu, bahkan jika orang tua itu orang tidak terkecuali. Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk menyalahkan pelayan Zuo? Semakin Zuo Fan mencoba yang terbaik untuk menanggung rasa bersalah, dan tanpa alasan, nenek merasa bahwa Zuo Fan lebih dapat diandalkan. Dan dia merasa bersalah karena meragukannya dan meratap lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengutuk pintu kaisar dan berkata, pintu kaisar ini tercela dan tidak tahu malu, dan dengan sengaja memprovokasi aliansi kita. Leng Wuchang adalah tipuan organisasinya. Ini pasti miliknya. Triknya, kaisarnya bisa keluar dalam jumlah banyak.
Tetapi jika kamu tidak melakukannya sendiri, memaksa kamu untuk mengambil tindakan, itu jelas memisahkan kita. Sayang, hanya saja orang tua itu masih tertipu oleh mereka, dan dia memiliki keraguan tentang keluarga Luo kamu, yang menyebabkan bencana hari ini. Ini benar-benar dosa orang tua. Berbicara tentang ini, nenek aku menangis lagi. Zuo Fan berkedip dan menghela nafas dalam hati. Apakah dia pernah memikirkan hal ini ketika dia tidak tahu bahwa Leng Wuchang memintanya untuk mencuri akar bodi? Tapi dia tahu satu hal, meskipun gerbang kaisar sangat ahli, wanita di menara Huayu juga galak. Hanya Zuo Fan yang dapat melakukan tugas seperti harta karun bangunan kota. Bagaimana orang lain bisa memiliki kemampuan untuk mengeluarkan bayi ini? Namun, karena nenek bersikeras bahwa itu adalah tipuan kaisar, mengapa dia tidak melakukannya? Memikirkan hal ini, Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk lengan neneknya, dan membujuk, "Nenek, karena kita sudah tahu trik pihak lain, maka kita harus bersatu dengan tulus. Dan kita tidak boleh curiga satu sama lain lagi." Stuart Zuo benar. Bagaimanapun, menara Huayu sudah lemah sekarang, jadi kami akan menantikan segalanya di masa depan dengan Stuart Zuo. Dan bersumpah untuk membalas dendam ini dan merevitalisasi Huayu Menara. Mengangguk lekat-lekat, ketegasan melintas di matanya. Zuo Fan juga merupakan kepala hati, dan berkata dengan ringan, "Terima kasih atas cinta nenek. Zuo Fan pasti tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Ngomong-ngomong, aku pikir kamu tampaknya telah menangkap telapak awan berwarna-warni dari Istana Raja Obat, jadi kamu harus bergegas ke kota. Istirahat, aku akan membiarkanmu menyiapkan penawarnya." Ada kepala pelayan Lao Zuo. Sekali lagi, dia membungkuk, dan nenek masuk ke kota dengan dukungan dari murid-murid lainnya. Zuo Fan berdiri di sana dan mengawasinya pergi. Semua orang di Huayu Lao membungkuk meminta maaf ketika melewati Zuo Fan, dan sepertinya menyalahkan dirinya sendiri karena meragukannya. Terutama tuan rumah Mudan, mata yang menatapnya terus mengelak, seolah-olah dia sama sekali tidak berani menatapnya, dan tidak lagi memiliki kepedasan masa lalu. Stuart Zuo, alasanmu ini sempurna, mereka sempurna. Orang tua itu dan aku dapat memberitahu mereka setelah melihatnya saat itu. Mengapa terus menyembunyikannya sampai sekarang? Berbahaya. Sepanjang jalan, aku mendengar gadis peoni mengeluh sepanjang jalan. Setelah semua murid menara Huayu diatur untuk memasuki kota oleh orang-orang Zuo Fan, Sui King melihat bahwa dia datang kepadanya dengan aneh, bingung. Sambil tertawa kecil, Zuo Fan melihat ke arah di mana semua orang menghilang, dan menghela nafas, "Oh, gadis-gadis ini, kamu harus kembali." Kemudian, dia menjelaskan, "Penatua Sui, apakah kamu tahu perbedaan antara membawa dan mengirim?" Tidak dapat berhenti, Sui King menggelengkan kepalanya dengan kosong. "Hehehe, hal-hal yang mudah didapat dan dikirim oleh orang lain seringkali tidak terlalu dihargai oleh orang. Jadi jika kamu memberitahu mereka alasan ini di awal, mereka akan menganggapnya sebagai alasan meskipun itu berpakaian mulus. Aku tidak akan terlalu percaya. Hanya ketika mereka dipaksa untuk bertanya, mereka dapat diyakinkan oleh pengakuan paksa. Dan aku tidak bisa mengatakan alasan ini, mereka harus diberitahu oleh orang ketiga." Jadi Penatua Sui, dalam perjalanan kekeluhan, telingamu menderita, hehehe. Zuo Fan tertawa panjang, dan cahaya yang tidak dapat dijelaskan melintas di matanya. "Huayu Lao menderita sekarang, aku akan memberikan arang di salju kali ini. Mereka pasti akan terima kasih kepada Dade.
Ditambah dengan terurainya urusan sebelumnya, mereka akan lebih mempercayaiku. Dan kepercayaan mereka akan mempengaruhi kepercayaan dua orang lainnya padaku. Dengan cara ini, 3 keluarga akan kembali bersama, sebentar lagi. Ngomong-ngomong Penatua Sue, dari sudut pandangku, Sekte Kaisar akan menjatuhkan Paviliun Qianlong dan rumah Jianhou. Kamu mengirim surat ke mereka dan meminta mereka untuk meninggalkan markas dan berkumpul di keluarga Luo aku. Tidak ada akar. Mereka hanya bisa mengandalkan kita pada akhirnya. Petik 2. Iya, kepala pelayan Zuo. Melihat Sue King mengepalkan tinjunya, dia menerima pesanannya. Hanya tidak mengambil beberapa langkah. Melihat kembali ke Zuo Fan, menatapnya dalam-dalam, dan bertanya-tanya, Stuart Zuo, kamu sangat tua tahun ini, mengapa kamu begitu tua dan licik? Hantu itu, 3 rumah ini diambil olehmu. Aku berterima kasih padamu jika keluarga hancur dan orang-orang mati. Petik 2. Hahaha, bukan aku yang membuat keluarga mereka hancur, tapi tren umum dunia. Perlahan menggelengkan kepalanya, dan Zuo Fan terkekeh pelan. Gunung dan hujan datang dan angin memenuhi gedung. Ini di luar kendali aku. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah menjaga angin dan hujan keluar dari pintu, tidak lebih. Tetua Sue, kamu akan segera mengerti bahwa aku menentang ketiga ini. Perhitungan mereka adalah keberuntungan mereka. Aku hanya ingin mencaplok. Jika orang lain datang, mereka hanya akan memiliki satu cara untuk menghancurkan. Petik 2. Sue King tidak mengerti, jadi dia mengangguk kosong. Mungkinkah di dunia ini, setelah menghancurkan fondasi 1000 tahun manusia, apakah masih ada alasan untuk mengatakan bahwa itu baik untuk orang lain? Pria jahat Zuo Stewart pantas mendapatkannya, sangat mulia. Sue King tidak mengerti, Zuo Fan tidak membutuhkannya untuk mengerti, dan melanjutkan, ngomong-ngomong, bagaimana kabar orang tua itu? Jangan khawatir, Tuan Zuo, ikuti instruksi kamu. Setelah menerima para murid dan mereka di Huayulao, aku bertanggung jawab untuk mengirim mereka kembali. Orang tua itu tinggal di sana untuk mengamati situasi, dan ketika gerbang kaisar dan mereka pergi, dia segera mulai menggali makam para penguasa Huayulao, dan gali tubuh mereka. Bawa kembali padamu. Bagus sekali. Zuo Fan mengangguk dengan jelas, berbalik dan terbang menuju Gunung Heifeng. Tetapi suaranya terdengar lagi, Tuan Li membawa Tuan Yan untuk menjatuhkan istana Raja Obat. Ketika Tuan Qiu kembali, kamu akan pergi bersamanya untuk menjatuhkan hutan bahagia? Ya, Sue King mengangguk ketika dia melihatnya, membungkuk dan mengambil alih komandonya. Segera, Zuo Fan datang ke gua tentara Tibet lagi, melambaikan tangannya, dan membiarkan para murid keluarga Luo dan anggota keluarga Yun yang sedang diatur di sini pergi. Melihat sekeliling, aku melihat deretan lubang tanah yang digali di sini, menunjukkan pola yin yang tai chi. Setiap lubang dikelilingi oleh batu spiritual, dan 2 tubuh ditempatkan di tengah. Wajah layu sudah mengering, tetapi mayat yang tidak membusuk selama bertahun-tahun. Tubuh layu lainnya, seperti bentuk manusia, tetapi tanpa nafas siapapun. Bahkan jika terdeteksi dengan Tuhan, kesadaran aku tidak bisa mendeteksinya. Tidak diragukan lagi pria yang telah melemahkan tubuhnya. Di kedua sisinya, ada beberapa potong bahan pemurnian dan sepasang sayap binatang roh. Tapi lubang-lubang seperti ini tersusun rapat, dengan puluhan ribu orang. Beberapa lubang telah mengubur kedua mayat ini, tetapi sebagian besar masih kosong. Perlahan membungkuk dan menyentuh kepala pos orang. Zuo Fan mendongak dan berkata dengan keras, sekitar 10 tahun yang lalu,
aku meminta Komandan Pang untuk mulai mengadopsi kamu dan membiarkan kamu berlatih-latihan. Namun, aku bertanya Panglima Pang mulai mengadopsimu hampir 10 tahun yang lalu. Kalian semua pecundang dan sejak itu menjadi tidak berguna. Saat itu, aku meminta Nona Lei untuk mengajari kamu teknik rahasia. Setelah mengetahui konsekuensi dari latihan ini, dia berkata pada saat itu bahwa aku kejam. Tapi kupikir itu akan membuatmu seumur hidup. Orang Memo benar-benar yang paling kejam. Petik 2. Jadi, ku bilang padanya, biarpun kau menjadi seperti dirimu sekarang seperti kematian, aku akan memiliki cara untuk menyelesaikan kamu. Sekarang saatnya telah tiba, kamu tidak akan menjadi yang terkuat. Tetapi dalam hal kualifikasi kamu akan mencapai posisi puncak dalam hidup kamu. Kamu akan diingat oleh seluruh kamu bukan lagi tidak berguna, tetapi pejuang yang mengerikan. Gelombang yang memancar dari pilar orang lain mungkin tidak merasakannya, tetapi tangan Zuofan yang mencubit Yin Jue telah merasakan pesan mereka. Dan dia tidak menyadari bahwa sudut mulutnya melengkung, dan dia tertawa pelan. Apa artinya bisa bergerak? Hahaha. Jangan khawatir, kamu tidak hanya akan bisa bergerak, tetapi kamu juga akan menjadi penjaga terkuat keluarga Luo dalam mimpimu. Keluarga Luo akan bangga padamu. Gelombang fluktuasi lain terus menyebar. Tetapi Zuofan merasa bahwa gelombang kegembiraan datang kepadanya, dan dia tidak bisa membantu. Tapi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia bukan orang baik. Awalnya dia ingin menyempurnakan boneka perang, senjata humanoid yang menakutkan. Gunakan mayat yang kuat di masa lalu, tambahkan berbagai bahan pemurnian untuk menghaluskan tubuh berlian. Adapun kontrol Yuansen, pilar yang setia kepada keluarga Luo ini digunakan sebagai gantinya. Karena tubuh itu sendiri adalah orang mati, bahkan jika kolom manusia mengendalikan tubuh ini, dia tidak bisa lagi berlatih, sehingga disebut senjata humanoid. Seorang kultivator tanpa potensi pengembangan hanya dapat digambarkan dengan senjata. Tetapi saat ini, senjata humanoid seperti itu sudah cukup di kerajaan yang lemah seperti Tianyu. Awalnya karena kondisi, ia berencana untuk memperbaiki 1000 boneka terlebih dahulu. Adapun pilar lainnya, tidak apa-apa untuk berjuang sendiri. Tetapi sekarang dengan dana Kunpeng, dia berharap untuk mengorbankan dirinya untuk sistem intelijen keluarga Luo. Dan untuk menyediakan tubuh bergerak untuk anak-anak dari sistem intelijen keluarga Luo, yang dapat dianggap sebagai penempatan dan kompensasi terbaik untuk mereka. Apalagi kekuatan tempur 1000 wayang sudah cukup kuat. Dia membudidayakan 1000 boneka ini, tetapi dia ingin bertarung melawan keluarga kerajaan. Tapi sekarang, jumlahnya telah melonjak menjadi 100.000. Kali ini, dia bisa bertarung melawan 3 juta tentara Dugu. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa Kaisar telah menghitung segalanya, tetapi ini adalah satu-satunya hal yang dia salah hitung. Sebuah kekuatan yang kuat yang dapat berdiri melawan tentara yang kesepian muncul, dapatkah tahtanya masih duduk dengan aman? Hehehe. Dengan senyum dingin, mata Zuofan bersinar dengan cahaya jahat, dan ketika dia mencubit tangannya, dia berteriak, gerbang langit dan bumi terbuka ke awan. Wuxian adalah hujan akhir perang akan datang. Mulai sekarang perbaiki jiwa Kyushu, yang akan menghalangi kuda yang menginjak sungai dan gunung. Banting. Boom. Seolah-olah dunia akan runtuh, seluruh langit langsung redup, dan guntur menyambar, menghancurkan dunia. Di sekitar Gunung Heifeng, gemericik aliran udara hitam naik, berubah menjadi badai, terus menyapu.
Seluruh Feng Linceng akan diangkat bersama-sama. Nenek dan yang lainnya, yang baru saja menetap, terkejut melihat penglihatan ini. Langit dan bumi berubah, dan harus ada tindakan melawan langit sebelum malapetaka ini turun. Aku hanya tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Ini adalah bencana bagi dunia.